Perkenalkan Pak, nama saya Felix Carlotosoid dengan NIM 11S25037. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil codingan saya, yaitu pada minggu 1 pendahuluan dan minggu 2 variabel tipe data. Baiklah, saya akan memulainya. Eh, kita akan mulainya dari minggu 1 pendahuluan. File yang pertama adalah konversi waktu. Eh, Include Studio H. Dari line pertama ini, ia berfungsi untuk memanggil pustaka standar input-output agar fungsi printf dan scanf dapat digunakan. Integer main buka tutup kurung, buka kurung. Integer total detik. Dia mendeklarasikan beberapa variabel, yaitu total detik ini, untuk menyimpan jumlah detik dari input pengguna, serta jam, menit, dan detik untuk menyimpan hasil konversi. Printf, masukkan jumlah detik, titik dua. Dia akan menampilkan teks agar pengguna memasukkan nilai. Lalu scanf, persendi, koma, dan total detik. Dia akan membaca jumlah detik yang dimasukkan dan menyimpannya ke variabel total detik ini tadi, yang ini. Kemudian di bawahnya, jam sama dengan total detik per 3600. Dia akan menghitung jumlah jam dari total detik. Selanjutnya, menit sama dengan total detik persen 3600 per 60. Dia menghitung sisa detik setelah jam diambil, lalu mengubahnya menjadi menit. Detik sama dengan total detik persen 60. Ini akan menghitung sisa detik setelah jam dan menit telah diambil. Outputnya, printf, buka kurung, persendi, jam, persendi, menit, persendi, detik, garis miring, n, jam, menit, detik. Maksudnya adalah ini akan menampilkan hasil konversi dalam format jam, menit, dan detik. Lalu return 0. Ya, ini menandakan bahwa program selesai dijalankan dengan normal. Lalu diakhiri dengan tanda kurung tutup kurung break. Selanjutnya kita lanjutkan ke file yang berikutnya, yaitu hitung luas dan keliling lingkaran. Include Studio H. Jadi pada line yang pertama ini, dia yaitu berfungsi untuk supaya input dan output seperti printf dan scanf dapat digunakan. Kemudian define P3,14159. Dia mendefinisikan konstanta P sehingga nilainya tidak berubah dan bisa digunakan langsung di seluruh program. Kemudian integer main buka tutup kurung, buka kurung. Dideklarasikan variabel R untuk jari-jari lingkaran, lalu luas untuk menyimpan hasil perhitungan luas, dan keliling untuk menyimpan hasil keliling. Kemudian printf, masukkan jari-jari lingkaran. Dia akan menampilkan perintah kepada pengguna, lalu scanf, %f, dan R. Dia akan membaca nilai dari jari-jari yang telah dimasukkan. Di sini kemudian luas sama dengan Pi kali R kali R. Kita mengikuti rumus luas lingkaran, dan keliling sama dengan 2 kali Pi kali R. Sama ya, kita mengikuti rumus dari keliling lingkaran. Kemudian printf, luas lingkaran titik 2 persen titik 2f garis miring n, koma luas. Ini berfungsi untuk menampilkan hasil dari program yang telah kita jalankan tadi. Sama juga seperti ini, printf keliling lingkaran titik 2 persen titik 2f garis miring n, koma keliling. Jadi dia akan menampilkan hasil dari program yang kita jalankan tadi jika ia bernilai benar. Return 0 maksudnya kita telah menjalankan program kita dengan normal. Kemudian kita lanjut ke file yang berikutnya, yaitu hitung nilai akhir mahasiswa. Include studio.h, integer main buka tutup kurung, buka kurung, float, UTS, UAS, tugas nilai akhir. Jadi integer main ini dideklarasikan variabel UTS
UAS, tugas, dan nilai akhir untuk menyimpan nilai UTS, UAS, dan tugas, serta nilai akhir untuk menyimpan hasil perhitungan nilai akhirnya. Di bawahnya uh, printf buka kurung masukkan nilai UTS. Dia digunakan uh, untuk meminta kepada pengguna agar masukkan nilainya serta scanf, %f, dan UTS. Dia akan membaca nilai dari UTS-nya. Kemudian bawahnya sama juga, printf masukkan nilai UAS, scanf, %f, dan UAS. Dia akan meminta input dari pengguna, lalu dia akan membacanya melalui scanf berikut. Di bawahnya printf masukkan nilai tugas titik 2 dan scanf, %f, dan tugas. Dia sama, dia akan meminta input dari pengguna, lalu dia akan membacanya melalui scanf berikut. Kemudian ya di bawahnya nilai akhir sama dengan buka kurung 0,30 dikali UTS ditambah 0,40 dikali UAS ditambah 0,30 dikali tugas. Nah, berarti nilai UTS berbobot 30%, nilai UAS berbobot 40%, dan nilai tugas berbobot 30%. Terakhir, printf nilai akhir titik 2% titik 1f garis miring n, nilai akhir. Ia akan menampilkan nilai akhir dengan satu angka di belakang koma, lalu return 0. Ia menandakan bahwa program telah dijalankan dengan normal. Selanjutnya, file yang berikutnya adalah menukar dua variabel tanpa variabel tambahan. Include studio.h integer main buka kurung integer a, b. Pada integer main buka kurung tutup kurung ini, dia dideklarasikan dua variabel integer a dan b untuk menyimpan dua nilai yang akan ditukar. Kemudian input. Bagian input menggunakan printf untuk menampilkan permintaan nilai dan scanf untuk membaca nilai dari a dan nilai dari b. Lalu sama juga printf masukkan nilai b, scanf buka kurung %d, dan b. Dia akan meminta input dari pengguna, lalu dia akan membacanya pada scanf berikut. Kemudian proses penukaran tanpa variabel tambahan. Di sini proses penukaran nilai tanpa variabel tambahan dengan operasi aritmatika A sama dengan A tambah B. Dia menyimpan jumlah kedua nilai di A. Kemudian pada B sama dengan A kurang B, membuat B bernilai A, dan A sama dengan A kurang B, membuat A bernilai awal B. Lalu output. Printf buka kurung setelah ditukar garis miring n. Printf buka kurung a sama dengan %d garis miring n, a printf buka kurung b sama dengan %d garis miring n, b. Jadi dia akan menampilkan hasil dari program yang telah kita buat tadi. Kemudian di bawahnya adalah return 0, maksudnya dia mengartikan bahwa program yang kita buat telah selesai dijalankan dengan normal. Kita lanjut ke file yang berikutnya, yaitu menentukan bilangan positif, negatif, dan 0. Include studio.h integer main buka kurung integer bilangan. Di dalam integer main buka tutup kurung ini, variabel bilangan bertipe integer dideklarasikan untuk menyimpan angka yang dimasukkan oleh pengguna. Kemudian baris yang berikutnya, printf masukkan sebuah bilangan. Ia akan menampilkan pesan agar pengguna memasukkan sebuah angka. Lalu scanf buka kurung %d, dan bilangan. Dia akan membaca nilai tersebut dan menyimpannya ke variabel bilangan ini tadi. Selanjutnya proses dan output.
if buka kurung bilangan besar dari 0, printf bilangan ini adalah positif titik garis miring n. Maksudnya jika bilangan lebih besar dari 0, dia akan menampilkan bilangan ini adalah bilangan yang lebih besar dari bilangan ini adalah bilangan positif. Else if jika tidak, bilangan kecil dari 0, printf bilangan ini adalah negatif. Jadi jika bilangan tersebut lebih kecil dari 0, dia akan menampilkan bilangan ini adalah bilangan yang negatif. Else printf bilangan ini adalah 0 titik garis miring n. Jika tidak, dia akan menampilkan bilangan ini adalah 0. Kemudian tutup kurung, return 0, tutup kurung. Oke, kita lanjutkan ke file yang berikutnya. File yang berikutnya yaitu ada pada folder minggu 2 variabel tipe data. File yang pertama yaitu variabel output. Include studio.h, integer main buka tutup kurung, integer usia sama dengan 25, float tinggi sama dengan 1,75, char huruf sama dengan A. Jadi pada fungsi integer main buka tutup kurung ini dideklarasikan variabel usia yang bertipe integer untuk menyimpan umur. Lalu tinggi yang bertipe float menyimpan tinggi badan yaitu 1,75, dan yang terakhir dan huruf bertipe char untuk menyimpan satu karakter. Kemudian pada variabel tambahan yaitu ada double p sama dengan 3,14159. Ini dia mendeklarasikan yaitu p ini bertipe double untuk menyimpan nilai konstanta dari p dengan presisi lebih tinggi, serta di bawahnya jarak bintang. Jarak bintang ini bertipe long untuk menyimpan nilai jarak yang sangat besar dalam satuan kilometer ini tadi. Kemudian di bawahnya menampilkan nilai variabel. Fungsi dari printf ini adalah untuk menampilkan nilai dari setiap variabel di mana format spesifiernya disesuaikan dengan tipe datanya, seperti %d untuk integer, %.2f untuk nilai yang bertipe float, %c per garis miring n ini untuk karakter. Lalu di bawahnya ada %.5f garis miring n ini untuk yang bertipe double, dan %lld untuk yang bertipe long. Lalu return 0. Dia maksudnya menandakan bahwa program yang kita buat telah dijalankan dengan normal. Kemudian kita akan mencoba untuk mengcompile-nya. etc put c. Jadi di sini kita telah mengcompile-nya. Hasilnya adalah usia sama dengan 25, tinggi sama dengan 1,75, huruf sama dengan A, nilai pi sama dengan 3,14159, dan jarak ke bintang terdekat yaitu 401 juta kilometer. Oke, kita lanjutkan ke file yang berikutnya yaitu input pengguna. Di line yang pertama yaitu ada include studio.h, integer main buka tutup kurung A, integer usia, float tinggi, char huruf, char nama, buka kurung, 50 tutup kurung. Maksudnya adalah di dalam fungsi integer main buka tutup kurung ini tadi
dideklarasikan variabel usia untuk menyimpan umur, tinggi untuk menyimpan tinggi badan, huruf untuk menyimpan satu karakter inisial, serta char yaitu nama buka kurung 50 ini untuk menyimpan teks nama. Kemudian di bawahnya input dari pengguna, printf buka kurung masukkan nama lengkap Anda, scanf %s, nama. Jadi dia akan menampilkan sebuah perintah, yaitu untuk menginput nama, lalu scanf ini berfungsi untuk membaca string yang dimasukkan dan menyimpannya ke variabel nama ini. Namun hanya sampai spasi pertama. Kemudian di bawahnya printf masukkan usia Anda, scanf sendi, dan usia. Ya, dia sama. Dia akan digunakan untuk membaca usia, dan di bawahnya juga ini juga digunakan untuk membaca tinggi badan dari pengguna. Kemudian di bawahnya printf masukkan inisial nama Anda, scanf %c, dan huruf. Dia akan membaca satu karakter inisial dengan spasi di depan %c ini tadi untuk menghindari pembacaan karakter kosong. Kemudian pada bagian berikutnya yaitu printf nama lengkap Anda, (2 %s, garis miring n, nama. Printf usia persendi, garis miring n, usia, printf tinggi, (2 %2f, garis miring n, tinggi, dan printf inisial, (2 %c, garis miring n, huruf. Dia akan menampilkan kembali nama lengkap, usia, tinggi, dan inisial, serta yang terakhir adalah return 0, yaitu dia menandakan bahwa program yang kita buat telah berjalan dengan normal. Oke, kita lanjutkan pada file yang berikutnya, yaitu operasi aritmatika. Include studio.h, integer main buka tutup kurung, integer a, b, c, float rata-rata. Pada integer main buka tutup kurung ini, dia mendeklarasikan variabel a, b, dan c. Dia bertipe integer untuk menyimpan 3 angka yang dimasukkan pengguna, serta rata-rata ini dia bertipe float untuk menyimpan hasil perhitungan dari nilai rata-rata. Input 3 angka dari pengguna, printf masukkan 3 angka, scanf persendi, dan a, dan b, dan c. Dia akan menampilkan perintah kepada pengguna untuk memasukkan 3 buah angka, lalu scanf. Di sini dia akan membaca ketiga angka tersebut sekaligus. Menghitung rata-rata. Rata-rata sama dengan buka kurung a tambah b tambah c kurung per 3,0. Jadi di sini dia akan melakukan perhitungan rata-rata menggunakan rumus berikut, di mana 3.0 ini digunakan agar pembagian menghasilkan nilai yang desimal. Selanjutnya menampilkan hasil. Printf angka yang dimasukkan, (2 %, persendi, garis miring n, a, b, c. Kemudian printf rata-rata, (2 %, 2f, garis miring n, rata-rata. Di sini dia akan menampilkan angka-angka yang dimasukkan serta nilai rata-rata dengan 2 angka di belakang koma. Selanjutnya return 0, dia menandakan bahwa program yang kita jalankan berjalan dengan normal. Lalu kita lanjutkan ke file yang berikutnya, yaitu kelulusan. Include studio.h, integer main buka kurung, integer matematika, fisika, kimia, float rata-rata. Di sini di dalam fungsi integer main buka tutup kurung ini, dia mendeklarasikan 3 buah variabel, yaitu matematika, fisika, dan kimia,
untuk menyimpan nilai dari masing-masing mata kuliah, serta variabel rata-rata bertipe float untuk menyimpan hasil dari perhitungan rata-rata. Input nilai dari 3 mata kuliah. Printf, masukkan nilai matematika, scanf, buka kurung, persendi, koma, dan matematika. Di sini, dia akan meminta pengguna memasukkan nilai matematika, lalu dia akan membaca nilai dari matematika itu tadi dan menyimpannya ke variabel matematika. Di bawahnya printf masukkan nilai fisika titik 2 dan f persendi, koma, dan fisika. Dia akan meminta input dari pengguna agar memasukkan nilainya, lalu dia akan membaca nilainya, lalu menyimpannya ke variabel fisika ini tadi. Yang terakhir, printf masukkan nilai kimia, scanf, persendi, koma, dan kimia. Di sini dia akan sama, dia akan meminta input dari nilai kimia, lalu dia akan membacanya dan menyimpannya ke dalam variabel kimia. Kemudian menghitung rata-rata. Rata-rata sama dengan buka kurung matematika ditambah fisika ditambah kimia tutup kurung per 3,0. Di sini dia akan menghitung rata-rata menggunakan rumus ini, lalu dia akan membaginya menggunakan 3,0. 3,0 ini digunakan agar hasil pembagian berupa nilai desimal. Menampilkan rata-rata. Printf rata-rata nilai titik 2 persen titik 2 f garis miring n, koma, rata-rata. Di sini dia akan menampilkan hasil dari rumus ini tadi. Kemudian menentukan kelulusan berdasarkan rata-rata. If rata-rata besar sama dengan 60, printf Anda lulus, titik garis miring n. Jadi jika nilai dari rata-rata tadi dia besar sama dengan 0, dia akan menampilkan Anda lulus. Else jika tidak, printf Anda tidak lulus. Jadi jika nilai dari rata-ratanya kecil sama dengan 0, dia akan menampilkan Anda tidak lulus. Return 0. Baiklah, kita akan mencoba menjalankan programnya. Oke, kita disuruh untuk memasukkan nilai matematika, kita masukkan 80, masukkan nilai fisika 90, masukkan nilai kimia 85. Dia menampilkan Anda lulus. Nilai rata-rata kita adalah 85,0. Baik, cukup sekian hasil presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.